Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak Sekolah Minggu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, sekalipun hari ini kita masih ibadah di rumah, Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Dan mari anak-anak persiapkan Alkitabnya, juga uang persembahannya, sebagai bukti kalau kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, semua hari adalah harinya siapa? Harinya Tuhan. Hari Minggu ini, hari Minggu yang indah ini pun adalah harinya Tuhan. Mari semua berdiri, kita memuji Tuhan lewat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Tetap berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, sekalipun kita tetap beribadah di rumah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pun ada di dalam rumah kita. Mari kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris.
Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mengaku dosa kepada Tuhan. Ibu guru dan bapak guru juga pernah melakukan dosa. Anak-anak sekolah minggu juga, 1 minggu ini kita mungkin pernah membuat hati mama papa sedih, membuat teman sedih, dan terlebih lagi semua itu pun membuat hati Tuhan sedih. Kita akan minta ampun kepada Tuhan lewat doa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Ikuti ibu guru, kita mengaku dosa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengaku bahwa kami bersalah. Mari Tuhan mengampuni kami. Amin. Nah, kita yakin dan percaya kalau kita sudah mengaku dosa, pasti Tuhan mengampuni kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya, mari kita dengarkan berita sukacita dari Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 8. Bilangan pasal 14 ayat 8 bunyinya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Restu. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan lewat pujian 3B, berakar, bertumbuh, berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Ya, kepada Ibu Guru Restu dengan kasih disilakan. Ya, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa, ikut Ibu Guru berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar, Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, pasti yang ada di rumah masih ingat dengan cerita Alkitab yang satu ini. Bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Ya, pasti masih ingat. Dan bangsa Israel juga dijanji sama Tuhan akan diberikan tanah yang sangat indah nantinya. Ya, pasti masih ingat. Jadi anak-anakku yang terkasih, bangsa Israel ini sedang menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mereka sudah hampir sampai, mereka sudah sangat dekat sama tanah yang dijanjikan Tuhan sama mereka. Namun saat itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk dilakukan, yaitu Musa akan memilih 12 pemimpin atau 12 orang yang akan pergi melihat keadaan tanah Kanaan itu seperti apa. Lalu Musa memilih 12 orang itu, 12 pengintai. Mereka adalah Syamua, Safat, Kaleb, Hosea, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, dan yang terakhir namanya adalah Aguel. Nah,
Nah, 12 orang ini dipilih oleh Musa untuk pergi melihat tanah Kanaan itu seperti apa, keadaannya seperti apa. Lalu ke-12 pengintai ini pun pergi. Mereka melihat dari gunung, mereka lihat ke bawah. Wah, tanah Kanaan yang dijanjikan sama Tuhan untuk bangsa Israel ternyata adalah daerah yang sangat subur. Daerahnya itu sangat subur, buah-buahannya sangat segar, besar-besar buahnya, berlimpah susu dan madu. Ternyata itu adalah tempat yang sangat indah untuk mereka. Tapi di tanah Kanaan juga banyak orang di sana. Orang yang tinggal di situ badannya semuanya besar-besar, tinggi-tinggi semuanya. 2 kali lipatnya lagi dari bangsa-bangsa Israel. Mereka kuat, mereka seperti raksasa. Wah, setelah itu ke-12 pengintai ini setelah melihat keadaannya daerah Kanaan ini seperti apa, mereka pun kembali. Ke-12 pengintai ini lalu menceritakan kepada Musa, kepada semua bangsa Israel. Mereka menceritakan keadaan tanah Kanaan seperti apa yang mereka lihat. Lalu dari ke-10 pengintai ini mereka mengatakan, di tanah Kanaan itu orangnya di sana besar-besar, kuat-kuat. Mereka itu seperti raksasa. Tidak mungkin kita bisa tinggal di sana. Tidak mungkin kita bisa kalahkan orang di sana. Nah, mendengar itu bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka khawatir tidak bisa pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Tetapi ada 2 orang pengintai yang paling percaya sama Tuhan. 2 orang ini namanya adalah Kaleb dan Hosea. Kaleb percaya dan Tuhan akan menolong mereka. Kaleb berkata seperti ini kepada bangsa Israel. Tanah Kanaan itu sudah dijanjikan sama kita. Tuhan akan memberikan kita tanah Kanaan untuk kita tinggali nantinya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir karena Tuhan yang berikan tanah Kanaan untuk kita bangsa Israel. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita yakin sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita tanah Kanaan untuk kita tinggali. Yang penting kita percaya Tuhan, yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi semua masalah. Amin firman Tuhan. Ya anak-anakku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, mari buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Pokok ceritanya hari ini Tuhan sumber kekuatan. Jadi nanti minta tolong sama kakak atau mama atau papa untuk baca bersama-sama bacaan hari ini, oke? Iya. Anak-anakku yang terkasih, mari kita lipat tangan, kita mau doa Bapa kami bersama-sama. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anakku yang terkasih, meresponi cerita Alkitab yang kita dengarkan, kita mau bernyanyi Percaya Saja.
saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Kita ulang sekali lagi, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Saat ini kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahannya. Jadi persembahannya yang dikumpul yang di rumah ini bisa diberikan sama bapak ibu gurunya kalau ketemu, atau bisa diberikan sama mama papa, nanti diberikan sama guru sekolah minggunya. Ya, sambil persembahan kita jalankan, kita bernyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, kita mau berdoa syafaat, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan, boleh dengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah berikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh digunakan di gereja dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang dalam sekolah, dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus selalu pelihara kami, Tuhan jaga kami, khususnya yang masih sementara sekolah online. Tuhan Yesus beri kami kepintaran, Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, kekuatan untuk tetap belajar online selama di rumah ini. Tuhan Yesus berkati mama dan papa, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan dalam menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah sungguh baik. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan mencintai semua anak-anaknya, mencintai Bapak Ibu guru dan mencintai semua anak-anak. Mari berdiri, kita memuji Tuhan lewat pujian Cuit-Cuit. Cuit-cuit bubidu dam-dam, syalalala. Cuit-cuit bubidu dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi. Pujian Jangan Kita Takut. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.